wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, dan salam kebajikan. Sebelum saya menyampaikan laporan, saya ingin memberikan satu pantun untuk menyemangati para peserta sosialisasi pagi hari ini. Pergi ke kolam memancing ikan. Nah, responnya. Jangan lupa membawa umpan. Ayo para pembudidaya ikan, kita sukseskan program 1 juta 1 pekarangan. Yang terhormat Bapak Bupati Banggai, yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Banggai, yang saya hormati unsur Forkopimda, yang mewakili Bapak Kajari, mewakili Bapak Kapolres, dan juga mewakili Bapak Dandim, yang saya hormati Bapak Ibu para pimpinan OPD atau yang mewakili, dan juga pimpinan instansi vertikal, yang saya hormati Bapak-Bapak Camat, dan juga Bapak Ibu Kepala Desa yang sempat hadir, dan yang saya hormati para peserta sosialisasi yang juga adalah pembudidaya ikan lele, khususnya penerima manfaat program 1 juta 1 pekarangan. Dan tentunya yang sama saya hormati Bapak Ibu saudara sekalian, puji syukur kita senantiasa diberikan limpahan rahmat dan anugerahnya, sehingga kita senantiasa dalam keadaan yang sehat walafiat. Bahkan secara khusus kita bisa hadir bersama pada pagi hari ini serangkaian dengan kegiatan sosialisasi dan pendampingan hukum kepada kelompok penerima bantuan 1 juta 1 pekarangan. Bapak Bupati yang saya hormati, Bapak Ibu juga yang sama saya hormati, perlu kami sampaikan bahwa kegiatan sosialisasi dan pendampingan hukum ini sudah 2 kali kami laksanakan, yaitu baru beberapa waktu yang lalu pendampingan hukum terhadap para nelayan atau penerima bantuan pemerintah di sektor perikanan tangkap. Dan kemudian untuk kali yang kedua, yaitu kami pemberian sosialisasi dan pendampingan hukum terhadap para pembudidaya ikan atau pedagang kelompok pembudidaya ikan yang akan menerima bantuan di tahun 2024 ini sebanyak 200 orang. Dan tentunya program 1 juta 1 pekarangan ini adalah merupakan program populis daripada Bapak Bupati Banggai. Mari kita berikan aplaus karena program ini memberikan asas manfaat kepada masyarakat. Ya, kalau ada suara-suara sumbang yang menyerang tentang program 1 juta 1 pekarangan ini, biarkan anjing menggonggong, kafilah berjalan terus. Karena program ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat, bagaimana masyarakat bisa memanfaatkan pekarangan mereka. Dan juga dalam penelitian yang pernah kami baca bahwa dengan memanfaatkan pekarangan secara baik dan benar akan dapat menambah penghasilan keluarga 1 sampai 1,5 juta asalkan dikelola dengan baik. Oleh sebab itu, tentunya program ini sangat diharapkan akan dapat meningkatkan pendapatan keluarga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tentunya relevan dengan visi misi daripada Bapak Bupati Banggai, terwujudnya Banggai yang maju, mandiri dan sejahtera berbasis kearifan lokal. Oleh sebab itu, tentunya pemerintah dalam memberikan bantuan ini sangat berharap bahwa bantuan yang diberikan kepada masyarakat tepat waktu, artinya waktu yang diberikan tepat, bukan nanti sudah di akhir tahun anggaran. Tepat anggaran artinya anggaran yang diberikan kurang lebih 2 miliar itu juga dimanfaatkan dengan anggaran yang 2 miliar diberikan kepada masyarakat. Tepat sasaran artinya yang diberikan bantuan 200 kepada masyarakat yang masuk dalam daftar DTKS atau daftar terpadu sosial, dan juga tentunya tepat manfaat. Artinya ini betul-betul dimanfaatkan dengan baik dan dikelola secara baik sehingga memberikan manfaat bagi para pengelola budidaya ikan lele. Dan dari keempat
sesuatu kalau itu tidak berkelanjutan. Artinya ketika diberikan bantuan oleh pemerintah, jangan cukup sekian dan terima kasih, tidak dikelola, tidak dilanjutkan. Artinya dikembangkan secara terus-menerus. Karena bantuan pemerintah itu sifatnya stimulan, artinya hanya memberikan rangsangan dan motivasi. Tidak mungkin pemerintah setiap waktu memberikan bantuan. Kalau saat ini diberikan bantuan yang cukup lengkap, tidak mungkin 2 bulan lagi kasih lagi bantuan yang sama. Jadi sifatnya stimulan, merangsang, memotivasi kepada anggota masyarakat. Dengan bantuan ini, apabila kita bisa memanfaatkan dengan baik, maka bantuan itu tentunya akan berkelanjutan. Kalau berkelanjutan, yakinlah pasti akan meningkatkan pendapatan keluarga yang tentunya bermuara pada kesejahteraan masyarakat itu sendiri seperti yang diinginkan oleh pemerintah. Bapak Bupati, Bapak Ibu, para undangan yang kami hormati, peserta sosialisasi ini 250 orang, 200 dari para pembudidaya ikan yang menerima asas manfaat ini. Kemudian ada kepala desa, 17 kepala desa dari desa-desa yang menerima asas manfaat. Kemudian ada kurang lebih 9 camat yang juga di wilayahnya kegiatan ini dilaksanakan, dan juga para penyuluh. Kemudian narasumber ini karena berbicara tentang pendampingan hukum, ada dari Kejaksaan Negeri Luwu, ada dari Kepolisian Resort Banggai, dan juga ada dari pembudidaya atau pelaku usaha pembudidaya ikan yang cukup berhasil, anggota TNI, Pak Babin saya. Ini luar biasa, selain sebagai anggota TNI, tetapi juga membudidayakan ikan, sehingga ini menginfluence kepada masyarakat di sekitar tempat Bapak tinggal berdomisili. Mereka di sana juga sudah mulai giat untuk membudidaya karena keberhasilan, sehingga Pak pelaku usaha dijadikan sebagai salah satu narasumber. Dan kemudian juga ada dari Asosiasi Pembudidaya Ikan Lele, karena ini nantinya juga akan memberikan pengetahuan, menambah pengetahuan, dan juga nantinya bagaimana kalau hasil ikan lele itu mau dikemanain. Karena kemarin Pak Bupati ada sedikit permasalahan ketika ikan lele itu dipanen secara bersamaan. Mereka agak ya sulit untuk memasarkan, tetapi kali ini kami sudah menyiapkan asosiasi pembudidaya ikan lele bekerja sama untuk menampung hasil panen mereka, dan kemudian juga dari penampung, dan juga kami akan memberikan pelatihan. Terima kasih Pak Bupati telah memberikan tambahan anggaran 1 miliar untuk ABT perubahan ini, karena di dalamnya kami buat dia berikan aplaus. Kami berikan kegiatan pelatihan kepada para pembudidaya ikan air tawar, termasuk ikan lele, sehingga nantinya hasil mereka tidak hanya dipasarkan, tetapi nanti mengantisipasi apabila produksinya meningkat bisa dijadikan pangan olahan. Seperti itu. Dan juga ada dari koordinator sebagai narasumber, koordinator penyuluh, sehingga mereka bukan hanya dibekali tentang pendampingan hukum, tetapi juga teknis-teknis daripada membudidayakan ikan lele. Dan juga kami tadi bagikan, selain kaos kami juga berikan brosur tentang petunjuk pelaksanaan budidaya ikan lele, sehingga itu menjadi panduan mereka. Dan juga nanti ada Kejaksaan, terima kasih dari Kejari yang terus mendampingi kami, akan memberikan materi, sehingga nanti bukan hanya juga nanti terima bantuan, kemudian bantuan itu mau dikemanain, jangan sampai dijual belikan. Orang bilang boleh opo baluk, boleh opo sabun, boleh opo suluk, dan boleh opo lapus. Artinya boleh opo sabun, artinya boleh opo baluk. Ketika bantuan itu diterima, ya jangan dijual, itu nanti salah. Ada konsekuensi hukum nanti akan disampaikan oleh dari Kejaksaan maupun dari kepolisian. Boleh opo sabun, artinya jangan dipinjamkan atau dipindah tangankan. Karena bapak-bapak yang menerima ini bertanda tangan berita acara bertanggung jawab terhadap bantuan yang diberikan. Boleh opo lapus, jangan dikasih hilang. Akhirnya jangan jadi alasan, oh no lapusmu, bak mau sungguh, yang main mana aja bantuan. Opo lapus, sengaja opo lapus, jangan.
Kemudian boleh opo suluk artinya jangan cuma disimpan. Ketika bantuan itu diberikan, jangan cuma ditaruh di sudut-sudut, disimpan opo suluk, tapi mari digunakan dan juga dimanfaatkan, karena itu yang diharapkan dari pemerintah yang memberikan bantuan ini. Dan juga bantuan yang diberikan adalah berupa benih ikan lele sebanyak 1040 ekor per orang, ya, ada 200 orang per orang. Kemudian ada diberikan pakannya terbagi dua, pakan kecil 30 kg per orang, pakan besar 180 kg per orang. Kemudian selain itu diberikan juga probiotik, ya, M4. Kemudian ada juga diberikan kolam tarpal, ya, itu lengkap dengan apa? Rangkaian bajanya. Tadi sotek sulit itu bundar diameter 2, ya, digunakan, jangan sampai tidak digunakan, dijemur, ditaruh di pagar, akhirnya orang foto-foto, padahal sebenarnya itu karena bocor. Tapi kalau benar bocor cepat ditempel, jangan cuma dijemur, kasih lama-lama 1 bulan, seperti itu. Jadi sekali lagi saya berharap agar apa yang diberikan oleh pemerintah ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena itu dari pemerintah untuk rakyat dan oleh rakyat, dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Dan saya juga mengucapkan terima kasih pada kesempatan ini atas kehadiran Bapak Bupati dengan berbagai kesibukan bisa meluangkan waktu. Bahkan tadi informasi Bapak Bupati dari sini langsung ke Balantang karena juga akan melayani masyarakat di sana, dan juga anggaran untuk 1 juta satu pekarangan ini sejak 2021 terus meningkat, ya. Dan pada saat ini di 2024 Bapak Bupati memberikan anggaran 2 miliar. Berikan aplaus buat Bapak Bupati. Tentunya didukung dengan penetapan dari DPRD Kabupaten Banggai. Terima kasih juga dari Kejaksaan, dari Kepolisian, dari Kodim, dan juga Bapak Ibu para undangan semua, dan juga terima kasih para narasumber. Dan pada kesempatan berbahagia ini saya memohon kesediaan Bapak Bupati Banggai kiranya nanti dapat memberikan sambutan arahan-arahan yang tentunya akan memberikan semangat kepada para pembudidaya ikan, sekaligus membuka dengan resmi kegiatan sosialisasi dan pendampingan hukum program 1 juta satu pekarangan sektor perikanan tahun 2024. Dan sebelum saya mengakhiri laporan ini, tadi Pak Bupati, mereka yang datang para pembudidaya bilang, Ibu, torang mau menyampaikan yel-yel buat Pak Bupati, karena torang ini semangat dapat kaos baru, warnanya cerah terang benderang. Oke, saya bilang, silakan berdiri para pembudidaya ikan. Mereka sudah siapkan yel-yel, katanya nanti Ibu Kadis yang pimpin. So ingat kamu yel-yel? Oke, ya. Tapi dengan semangat. Kalau mau yel-yel tidak semangat, itu bukan yel-yel. Jadi harus semangat, oke? Kita mulai.